pertanyaannya. Siap, Mas. Yang pertama soal bahasa dan dialeknya itu saya punya waktu yang cukup lama untuk berproses dan selain proses reading, Uncle Joe di sini dia selalu hadir ketika kita lagi pendalaman karakter dan melakukan proses reading tersebut, sehingga ketika ada pertanyaan, ketika ada bahasa-bahasa di skenario yang tidak sesuai dengan pengucapannya, dia langsung merevisi langsung gitu di tempat, dan kita jadi nggak kehilangan arah. Kita tahu kita harus seperti apa, kita harus ini, dan apa yang harus kita lakuin. Kemudian ditambah film ini tuh personal banget buat Joe, saya bisa ngerasain karena dia dari Kalimantan, kita syuting di daerah tempat dimana dia lahir dan dia tumbuh besar, yang mana saya ngerasa bahwa film itu nggak selalu tersentralisasi di Jakarta aja, tapi bahwa teman-teman di luar sana punya kesempatan dan punya kreativitas yang luar biasa gitu, salah satunya di Kalimantan. Nah, untuk pertanyaan yang kedua, pengalaman spiritual yang pernah saya alamin, alhamdulillah nggak ada. Meskipun saya waktu itu syuting di sana sekitar 1 bulan lebih, tapi yang saya rasain di sana malah kehangatan dari orang-orang yang ada di sana, dan dukungan yang luar biasa besar dari masyarakat Kalimantan. Dengan kedatangan kita tuh hampir tiap hari kita semua dikirimin makanan sama warga di sana, dari pagi, siang, sore, dan terima kasih banyak banget. Kadang-kadang sampai mubazir, kita bingung, kita bagi-bagi lagi ke yang lain. Dan seru banget sih, kangen juga syuting di sana meskipun kita sebulan lebih di sana. Ya kalau dibandingin di sini, di sana nggak ada mall, nggak ada kafe, banyak kafe, tapi tetap menyenangkan gitu. Maksudnya orang-orangnya hangat dan suasana juga enak ya, seperti itu kurang lebih. Terima kasih. Makanan yang ngangenin apa, Jo? Makanan yang ngangenin soto Banjar sih, soto Banjar sama apa itu? Ada ketupat kandangan. Ketupat kandangan, ya. Sama saya bingung di sana banyak kan, itu Kalimantan ya, tapi warung Solo banyak banget. Iya kan, tiap meeting apa warung Solo. Oh iya. Mungkin pengaruh Pak Jokowi kali ya. Oke, cukup. Bayar Om Gio juga berkali lipat ya. Enggak. Ya intinya dari segi pemain, dari segi kualitas produksi, kita juga pakai kameranya juga nggak main-main. Kita pakai Alexa 35 dan kita bawa, kalau salah itu ya, bawa 1,5 ton ya peralatan khusus kamera doang, dan itu diterbangkan dari Jakarta ke Kalimantan. Karena jujur saking susahnya, sampai kita ekspor kamera 2 gitu ke Kalimantan. Lampu dan sebagainya, pokoknya kita bertonton barang kita ekspor dari Jakarta untuk ke Kalimantan, karena memang keterbatasan di Kalimantan peralatannya gitu. Bahkan kita harus cari izin ke TPRI kalau salah, sampai Mas Agung itu kalau nggak salah gensetnya kita harus pakai di TNI ya, TNI, saking keterbatasannya di Kalimantan. Nah itu dia maksud saya, kita yang berada di Jakarta mungkin dengan gampangnya mendapatkan sesuatu, tapi buat teman-teman yang di Kalimantan itu harus bayar mahal untuk hal-hal itu gitu. Tapi yang paling saya tidak main-main di film ini adalah semua set itu hampir 50-60% kita bangun. Rumah yang dipakai kita bangun. Terus di dalam studio kita bangun lagi rumah untuk mendapatkan adegan-adegan yang memang saya pengen di kamera itu ciamik gitu. Dan alhamdulillah ketika kami tayang di JAB kemarin, dan itu adalah penonton pemerhati film semua, pecinta film lah orang di JAB itu, bukan mereka itu bayar ya, gratis gitu. Alhamdulillah kami dapat positif, terutama dari segi pengadeganan, dari segi para pemain yang ternyata katanya sangat banjar banget gitu. Dan terutama dari sisi CGI tadi juga dapat pujian dari kritikus film-film, dan kami sampai detik ini merasa bahwa kerja keras kami dengan ketika menonton film ini mungkin kalian akan lihat gitu. Kalau angka saya nggak berani bilang bahwa ini yang jelas, ini berkali-kali lipat dari film Saranjana sebelumnya. Tepuk tangan. Saya kamsi kali di sana. Jadi aman-aman baik ya gitu. Jadi sebenarnya ya kita membuat film horor bukan berarti kita melaksanakan adegan horor sih sebenarnya gitu loh.
Kita bikin horor benar-benar bikin untuk hiburan, benar-benar kami ingin berkarya, mungkin kayak ibu seni juga sama gitu. Kita memang berkarya. Jadi kita di film ini semuanya nggak ada ritual-ritual sesat ya. Jadi nggak ada, semua pemain ini benar-benar Bismillahirrahmanirrahim, kita berdoa kepada dengan agama masing-masing. Kita menjalankan, terus yang pasti kita menghormati lokasi kita berpijak, lokasi kita berada ya, dan itu memang maksudnya memang kita dimanapun tempat kita berpijak ya kita hormatin gitu. Jadi nggak ada ritual khusus sebenarnya, Bu. Istilah kata hanya izin yang pasti ya, itu kan ada orang, ada izin secara pemerintah, ada juga izin secara warga gitu. Jadi karena itu didukung juga, sehingga efeknya apa? Ya kita dapat makanan terus ya Bu tiap hari ya. Pokoknya makanan itu nggak henti-henti dari hari Taiwan sampai akhir. Itu mending kalau makanannya cuma dikasih cuma 1-2 buat Rio gitu. Enggak, dikasihnya semua kru. Dikasihnya itu bisa, misalnya anggap lagi nih ya, dikasih sate-satean itu bisa sampai 100 tusuk. Nasi bakar itu sampai 70. Kenyang. Benar, itu luar biasa. Saya terima kasih banget sama warga Kalimantan yang Apa yang berkesan di dalam film ini dari saya, itu enggak spill ya, tapi saya mau ngomong waktu syuting itu saya kecebur dalam sungai. Kecebur. Ya, kecebur. Oke. Dalam sungai. nggak bisa berenang. Ya, dan nggak bisa berenang. Dalam banget. Saya nggak khawatir nyawa saya ya. Tapi alatnya kan kita tahu, kita ekspornya dari luar. dari Jogja ya, dari Jakarta ke sana. Jadi kita tahu barang-barang di sana itu susah mau dapat. Jadi soal nyawa itu ya masih sayang sih nyawa saya. Oh iya. Oh, saya pikir begini. Cuma kita takut itu ya, Iya. barang-barang itu aja. Ya. Jadi kecebur lah gitu. Mungkin aku syuting nggak terlalu lama berada di sana dibandingkan sama teman-teman yang lainnya. Aku cuma beberapa hari dan sangat berkesan menurut aku. Dari semua scene yang aku lakuin juga berkesan. Sorry ya, Irus. Ini agak takut sih sebenarnya sebelah Irus ya. Iya, nggak apa-apa. Dibelain kan ibu mertua. Udah mertua belum ya jatuhnya? Semuanya menurut aku scene-nya berkesan, dan kebetulan di sini aku juga belajar bahasa Banjar sedikit. Walaupun waktu mau take nggak full semua bahasa Banjar, tapi kayak aku takut salah pengucapannya. Cuman untungnya kan emang Mas Jo selalu mendampingi dan pakai aircon, takutnya salah itu tiba-tiba Sundanya keluar kan kalau mungkin ya. Tenang-naon meureun ya. Tenang. Nah, di sini tuh aku yang sampai sekarang masih ingat tuh bujur bagayaan, bungas. Nah, masih ingat beberapa gitu. ada dia nyebutin. Iya, tapi jangan banyak ya spoiler. Itu aja sih. Jadi intinya ya semoga film ini bisa diterima oleh masyarakat. Baik. Selanjutnya. Yang berkesan itu sebenarnya semuanya, karena kan 21 hari syuting ya, dan saya tuh selalu ada tiap hari kayak gitu. Dan iya, dari pagi sampai malam itu selalu saya ada. Terus kalau yang paling berkesan sebenarnya itu pas masuk Gentong. Jadi itu tuh jam 3 pagi ya Mas Jo ya. Jam 3 pagi masuk. Dan dihanyutin di sungai. Iya, dan dihanyutin di sungai gitu. Tapi alhamdulillah juga aman, karena juga di sebelah kanan kirinya ada akamsi yang menjagainya. Tapi itu yang paling berkesan deh. Tengah malam dingin-dingin masuk ke Gentong, di dalam gentongnya ada air dan dilarutin di sungai gitu aja. Bisa berenang tapi ya. Ya mungkin menambahkan dari Putri, tapi Putri ini luar biasa hebat, dia bagus, maksudnya untuk ini film pertama ya Putri? Ya untuk film pertama menurut saya dia punya potensi yang luar biasa gitu, dan bukan hanya Putri aja tapi teman-teman dari Kalimantan tuh memorable banget gitu buat saya. Mereka ternyata banyak pemain-pemain di sana yang punya kualitas dan metode acting yang luar biasa, kayak ada Bayu Bastari, dia juga di sana ngajar acting juga. Terus kemudian ada Ipul Hari dan teman-teman konten kreator dari sana yang punya followers ternyata jutaan, yang mungkin kita di Jakarta ini nggak terlalu mendengar mereka karena mereka pakai bahasa lokal sana, tapi di Kalimantan wah udah kayak Michael Jackson terkenalnya. Iya kan? Oke, lanjut pertanyaannya tadi, kalau ritual khusus sebenarnya nggak ada, cuman biasanya
ketika saya melakukan sebuah peran yang berjarak secara karakternya berjarak dengan kehidupan saya yang asli, saya mencoba untuk mendekatkan aja dengan masyarakat sekitar. Jadi ketika saya lagi nggak ada syuting di sana, hampir setiap hari saya ketemu teman-teman di sana, main tenis bareng sama mereka, terus ya nongkrong, ngobrol-ngobrol supaya tahu keseharian mereka tuh biasanya seperti apa sih, cara mereka berbicara, cara mereka berinteraksi, dan apa aja yang mereka bahas gitu. Dan ya itu sih salah satu mungkin ritual yang saya lakukan gitu. Terus pertanyaannya apa satu lagi ya? Reaksi pas ditawarin main film Kuyang. Oh, reaksinya? Yes. Wah, seneng banget. Senang. Gede ya. Bayarannya gede. Iya. Oh, gedenya ke badan. Gedenya ke badan ya. Enggak. Ya, alhamdulillah. Enggak. Gue senang, maksudnya ngelihat Joe ini, maksudnya dia sebagai putra daerah yang berasal dari Nagara, dia datang ke Jakarta bener-bener dari anak kosan, dia mencoba untuk, dia mencoba untuk membawa daerahnya dia untuk bisa disaksikan sama teman-teman, dan dia udah membuktikan itu dengan film Saranjana, dan menurut saya itu patut diapresiasi sih. Tepuk tangan dong, Skrip kita kirim dulu ke pemainnya itu. Dan kita nggak mau gitu, maksudnya si karakter misalnya Om Geo gitu, kalau misalnya nggak suka dengan karakternya, ngapain dia ngambil ini kan. Jadi mereka udah tahu apa yang dilakukan dan jadi orang apa, jadi bagaimana. Dan itu di HM selalu melakukan itu. Biasanya kalau kita mau produksi film, artinya skripnya udah jadi, udah matang, tinggal dikirim. Jadi si artis itu udah, oh iya, tinggal ngobrol-ngobrol aja lagi gitu loh. Biasanya kita gitu dikirim.